Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita masih di bab dermawan karena Allah Ta'ala bagian ke-11. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Kita kalau bantu orang atau sedekah kepada orang lain tidak usah hitung-hitungan. Karena kalau ikut hitung-hitungan Allah juga ikut hitung-hitungan. Jadi kalau sudah sedekah ya sudah selesai, tidak ingin balasan apa-apa. Apalagi yang dibantu, yang disedekah sukses, tidak usah ngomongan begini, lali wes. Lewe sukses, tidak usah ngomong begitu. Ngomong kayak gitu itu pertanda dia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Memang ingin balasan yang dibantu. Jangan suka ngomong lupa wes, kelepain lah malah sukses. Nah, jangan, tidak usah. Kalau begitu Allah juga akan hitung-hitungan. Sekarang hadis ke-17 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Masalul bakhil wan munfiq kamasali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min tudihima ila tarakihima. Kata Nabi, sabda Nabi, perumpamaannya orang bakhil, cerek, medit, wal munfik, dengan orang yang ahli sedekah itu seperti dua orang laki-laki punya baju jubah terbuat dari besi. Bagaimana orang yang mempunyai baju jubah terbuat dari besi? Fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaqat aw wafirat ala jildihi hatta tukhfiya bananuhu wa ta'fuwa asarahu. Kalau orang yang ahli sedekah punya baju terbuat dari besi, jubah ya, dari atas sampai ke bawah, dia ini longgar, artinya walaupun besi rasanya itu enak karena sesuatu yang ada di badannya tidak terlalu sempit karena ada yang dikeluarkan. Tetapi wa ammal bakhilu fala yuridu ay yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanahu fa huwa yuwasi'uhu fala tattasi'. Muttafaqun alaih. Sedangkan orang yang bakhil namanya baju besi, ketika ada sesuatu di badannya itu enggak dikeluarkan, ya selak begitu ya. Kepepet, tidak enak, mau gerak sedikit tidak enak. Karena apa? Terlalu sempit. Jadi intinya orang yang bersedekah itu untuk memperlancar kehidupan dirinya sendiri. Sedangkan orang bakhil kelihatannya untuk memperenak dirinya sendiri tapi tidak, mempersempit. Bahkan ada penelitian di Amerika. Di Amerika ada penelitian orang yang ahli sedekah dengan orang yang tidak ahli sedekah. Itu setelah diteliti ternyata orang yang ahli sedekah itu kehidupannya lebih baik, lebih nyaman, lebih tentram, lebih sejahtera daripada yang tidak ahli sedekah.
Kalau namanya penelitian kan pakai logika ya, pakai akal, bukan pakai pokok percaya, kan tidak begitu. Kan namanya penelitian. Ternyata setelah diteliti, orang yang ahli sodako itu hatinya lebih tenang. Karena apa? Orang yang ahli sodako itu biasanya kalau bantu orang yang lagi kesulitan, hatinya itu senang. Biasanya begitu. Bantu orang yang lagi susah, hatinya itu senang. Rumongso dirinya, hartanya itu bermanfaat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, orang yang lebih banyak sodakohnya itu bisnisnya lebih lancar. Ini secara logika ya, hitung-hitungan logika, belum pokok pasrah kepada Allah. Karena apa? Ketika kita sering sodakoh, di sekeliling kita itu senang sama kita. Ketika mau kerjasama itu lebih percaya kepada yang ahli sodako daripada yang pelit. Begitu. Oh enak kalau kerja sama-sama ini bisnisnya apa? Murahan. Nah, artinya enakan. Kalau yang pelit kan enggak perhitungan. Loh enggak bisa ini. Pokoknya gitu. Jadi ketat perhitungannya. Akhirnya orang mau bisnis sama dia itu malas. Enggan. Kalau yang ahli sodako enak. Kemudian ini secara hitung-hitungan bisnis. Kemudian ketika orang itu ahli sodako, nah ini selain disenangi oleh mitra bisnis, banyak orang ingin bekerja sama dengan dia. Ketika uang kita itu disodakokan, itu lebih bermanfaat dan lebih menghasilkan hasil bisnis yang luar biasa. Karena apa? Karena dalam Islam itu hitung-hitungannya sodako itu bukan mengeluarkan, tapi menanam. Kita biasanya kan salah faham mulai dulu. Sodako itu memberi, mengeluarkan. Akhirnya perasaannya itu berat. Karena apa? Mengeluarkan. Seolah-olah ada yang luang ya. Berdesi luang. Pikirannya kan begitu. Kalau 10 dikurangin 5 kan tinggal 5. Nah ini konsep yang nggak benar dalam sodako. Dalam agama Allah Ta'ala konsepnya bukan keluar, tapi menanam bibit. Keluar memang tapi ada hasilnya. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan orang yang bersodako itu seperti menanam bibit, tumbuh bibit 1 tumbuh 7 bisa jadi 700. Setiap bibit menjadi 10. Kemudian dilipat gandakan menjadi 700. Jadi faham kita ini kalau sodako jangan faham mengeluarkan, tapi fahamnya harus menanam bibit. Orang kalau nanam bibit pasti keluar balasannya atau tumbuh yang lebih banyak. Nah, begitulah konsep yang diteliti oleh orang Amerika itu. Ya, ternyata konsep yang ada di Al-Quran itu bukan konsep matematika 1 tambah 1 jadi 2. 1 dikurangi 1 jadi 0. Bukan itu konsepnya. Ternyata oleh orang Amerika yang meneliti itu Al-Quran itu benar. Berarti sodako itu konsepnya bukan mengeluarkan tapi menanam bibit. Kalau menanam bibit biasanya akan tumbuh. Coba pelok bijinya mangga ditanam. Itu kan mengeluarkan tapi ditanam. Setelah lama-lama tumbuh mangga. Nah ke pohon mangga lama-lama mangganya setiap tahun keluar berapa itu? Banyak kan? Mungkin setahun berbuah satu pohon 500 biji. Ada yang sampai 1000 biji. Begitu konsepnya dalam Islam ketika bersodako. Akhirnya ndak eman begitu. Kalau kita masih eman berarti konsepnya masih salah. Artinya apa? Masih fahamnya mengeluarkan bukan menanam. Begitu. Kalau dalam Al-Quran bukan mengeluarkan konsepnya sodako itu tapi menanam. Maka Rasulullah juga mengatakan orang yang bersodako itu tidak berkurang tapi beliazat bertambah dan bertambah. Karena konsepnya menanam bibit bukan mengeluarkan. Ya mengeluarkan juga tapi akan dapat hasil yang lebih banyak. Kemudian hadis ke-18 wa anhu. Dari Abu Hurairah juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyibah. Fa inna Allaha yaqbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna misal jabal. Muttafaqun alaih. Sabda Nabi, orang yang bersedekah hanya sama dengan satu korma dari hasil yang halal, yang baik, maka Allah tidak akan menerima kecuali dengan yang baik pula. Di samping itu nanti Allah Ta'ala akan menerima sedekah tersebut dari arah kanan dan diberikan kepada yang bersedekah, sebagaimana nanti orang yang bersedekah itu mendapatkan ganjaran pahala seperti gunung. Jadi padahal satu korma saja sudah nanti balasannya seperti gunung. Nah, kalau kita ini konsepnya yang tadi, ya, menanam bibit, maka inilah hasilnya. Satu korma pahalanya bisa besar seperti gunung. Menanam rambutan, satu bijinya rambutan saja, maka akan tumbuh pohon rambutan setiap tahun berbuah, dan berbuahnya bukan satu, paling sedikit paling ya 10 atau ratusan bahkan ribuan. Itulah konsep sedekah. Yang yang kita pahami selama ini, karena kita fahamnya salah, akhirnya berat untuk sedekah. Itu eman sekali. Karena konsepnya yang kita pahami adalah ketika sedekah uang kita berkurang. Padahal enggak. Padahal yang benar konsepnya adalah menanam bibit. Dia nunggu. Ini ada cerita. Sebenarnya apa ya? Sedekah tak sengaja ya. Saya tempo hari datang ke pengajian sama teman. Waktu itu saya bawa uang 23.000. Memang punya segitu. Akhirnya masuk ke dalam acara, ada yang jualan minyak parfum itu. Ayo gratis, diolesin gratis. Kalau ambil satu botol bayar. Saya tidak mau mendekat, tidak mau gratisannya itu karena saya nggak mau beli, uangnya kurang. Akhirnya masuk. Setelah keluar, ternyata yang jualan parfum itu tidak laku banyak. Akhirnya saya mendekat, dia pincangnya, kakinya itu kecil sebelah, satunya itu sebelahnya kecil pakai tongkat. Karena saya kasihan mendekat, kayaknya tidak begitu laku. Mendekat, berapa mas? 2.000. Satu botol 2.000 mas? Iya 2.000. Karena 2.000 bayangan saya uang saya lebih kayaknya kalau 2.000, kan saya bawa 23.000. Akhirnya teman saya itu tidak mau beli juga. Karena tidak bawa uang. 2.000 silakan ambil. Saya nyuruh itu. Perkiraan saya, paham saya, satu botol itu 2.000. Jadi teman saya 3 itu saya suruh ambil dengan perkiraan saya, uang saya lebih kalau 2.000. Kan uang saya 23.000. Akhirnya ambil teman saya. Saya anjur lagi ambil. Ternyata setelah ambil pergi, berapa mas? 2.000. Satu botol, 1 mili. 1 mili 2.000, iya ya. Satu botol isi berapa mili mas? 15 mili. Aduh. Padahal saya sedekahnya tadi diperkirakan 2.000. Posang wis saya. Aduh, ngalah dimer ya lah. Jongkok neng HP itu posang. Akhirnya yang 2 itu yang sudah ambil saya suruh itu pergi wis. Berarti kan 3 botol. 2 orang tadi yang ambil suruh saya kira 2.000 harganya setiap botol. Dan saya ambil juga. Terus kalau 3 botol berapa jadinya mas? 75.000. Aduh, ngalah diper ya. Akhirnya saya panggil teman saya itu. Punya uang sampean? Enggak, ada punya aja. Duh. Yang saya ajak dalam satu mobil itu saya tanya enggak punya uang. Saya enggak punya uang. Terus mau sudah plus ya? Ada tapi ribuan. Banyak kalau ribuan. Ada ono piro ya? 200 ono ya. Tapi di mobil ya dong. Ya wis, akhirnya saya datang ke mobil ambil uang 2.000-an itu. Sampai di sana tanya lagi saya, berapa mas? 75.000.
Padahal saya sodako terpaksa itu ya, terpaksa. Akhirnya saya bayar pakai uang 2.000-an itu yang pinjam. Saya sodakohnya 2.000-an pinjam. Saya bayar pinjam berapa mas? 75 ya, sudah selesai. Akhirnya saya pulang. Sampai di sini saya mau bayar. Uang 2.000 mau saya ganti. Tunggu dulu ya, saya mau pulang dulu sampai di sini. Berapa uangnya sampean ya? 50-an. Jauh sawis. Akhirnya saya tidak boleh suruh bayar sama teman saya itu. Lama kelamaan teman saya itu, ya ini cerita sodakoh ya, bahwa dalam kondisi terpaksa pun kalau Allah sudah menghendaki dibalas. Beberapa hari kemudian teman saya itu transfer 500.000. Dan pada saat itu saya butuh sekali uang 500.000 itu. Tidak kebayang sama sekali. Saya tertawa itu. Tadi saya bayar uang minyak itu pakai uang Jadia. Ternyata beberapa hari kemudian dia transfer kepada saya 500.000 pas saya butuh sekali. Ya beginilah, kalau kita percaya ya monggo, tidak percaya ya berarti kurang iman kepada Al-Quran dan hadis. Saya pikir kuleg ini ke sodako tak mau keluar sekali. Menang nekat, ternyata nekatnya salahnya. Akhirnya dibantu oleh teman saya itu bayar 75, bukan uang saya. Kemudian saya mau membayar hutangnya itu nggak boleh karena uangnya 50-an. Saya butuh 2.000-an untuk naruh amal-amal atau ngasih ke orang-orang yang lagi di lampu merah katanya. Nggak usah wis. Nah, beberapa hari kemudian transfer 500.000. Ya begitulah. Allah Ta'ala ketika berkehendak kapanpun akan diberi balasannya, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.